Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Kita merinyu kembali di masa Jerman. Nah, dana dari Jerman Prasasti Dinasti itu dipegang Jerman dengan pangkat saya Raja Wali atau Ratu Wali, putrinya Dewa Ngahyang. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Demikian tulis salah satu netizen. Atau ibarat pepatah bernada jenaka, makin tua, makin berusia, orang memang sedang lucu-lucunya. Ya, itulah beberapa kalimat yang dilontarkan netizen yang kemudian disertai banyak respon komentar bernada kocak di jagat maya untuk dari beredarnya video berisi pengakuan seorang wanita parubaya berlogat bahasa Jawa yang mengklaim sebagai ratu sedunia sekaligus pewaris tahta para raja di dunia. Yang lebih lucu, ia bahkan mengklaim jika mantan Presiden John F. Kennedy sebagai putranya yang menitipkan harta warisan berupa berlian sebesar 57 kg. Di masa itu, putra saya John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi tahun 57. Yaitu perjanjiannya berliannya warna mawar merah, beratnya 57. Tak hanya itu saja, wanita berseragam nyentrik ini bahkan mengklaim bisa mencairkan uang dari 17 negara simpenan dari Raja Ngahyang. Wanita ini bahkan menyebut nama Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Terakhir adalah istilahnya tanda tangan kepada IR Soekarno. IR itu ada yang nasional sebagai presiden, ada IR yang internasional, PBB, Java Bank, World Bank. Yang itu saya tahu di masa itu. Sejak video tersebut beredar, sontak warganet pun ramai meluncurkan komentar bernada jenaka. Mulai dari mempertanyakan kejiwaan wanita yang belum diketahui identitasnya ini, hingga belagak mempercayai jika pernyataan ini benar adanya. Tak ketinggalan, para pesor pun ikut mengomentari video yang beredar luas ini. Ya gitu, kayaknya 1 kilo aja udah banyak banget gitu. Ya, kalaupun benar ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya apa ya, jangan bikin berita simpang siur kayak gitu sih. Aneh sih menurut aku, gak masuk akal, makanya aku bilang kayak agak halu kali dia. Bohong lah itu mah yang pasti ya, karena ya kalau misalkan tiba-tiba negara berarti Indonesia masuk salah satu negaranya dong. Coba dong, nggak mungkin banget udah mengakui ratu sedunia. Ratu sedunia apa sih? Ratu apa sih? Beda Kristen itu bohong. Jangan termakan berita yang dianggap hoax lah. Anggap aja mungkin lagi halusinasi kali ya, tapi aku sih nggak percaya sih. Selain pengakuannya membuat warganet terkekeh, pakaian yang digunakan wanita parubaya dengan gaya semi militer ini juga menjadi sorotan, mulai dari songkok atau peci merah bertahtakan emblem Garuda, hingga kemeja warna abu yang padat dibubuhi aksesoris emblem menyerupai bintang penghargaan, serta tongkat kebesaran naiknya para jenderal ini juga mencuri perhatian warganet. Yang menarik, gaya berpakaian aksesoris semi-militer ini juga banyak diadopsi sejumlah kalangan, termasuk pengacara nyentrik yang belakangan namanya viral, yakni Firdaus Owiwobo. Kuasa hukum Razman Nasution ini dikenal gemar menggunakan pakaian khas semi-militer. Meski kegemarannya memakai baju semi-militer kerap disindir seterunya pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea, namun pria yang mengaku sebagai komandan resimen pembasmi pusat ini mengklaim punya alasan tersendiri mengapa sebagai pengacara ia mengenakan seragam semi-militer. Kenapa saya memakai semi militer? Karena saya mau advokat bermental baja, mempunyai pendidikan dan disiplin yang mumpuni layaknya seorang militer, tetapi tidak di bawah apapun. Karena advokat harus berdiri sendiri berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan amanah Officium Nobile. Hari ini penampilan Hotman sangat modis dengan jas terbaru, baru selesai menangani perkara internasional yang lawannya adalah pengacara-pengacara dari Singapura. Penampilan itu sangat perlu untuk menambah kepercayaan klien. Sudah tidak waktunya lagi pengacara berpakaian seperti militer, berpakaian seperti tentara, berpakaian seperti petugas pasar, berpakaian seperti satpam, dan bergaya-gaya preman di medsos. Udahlah, sudah bukan zamannya lagi.
Lagi pula siapa yang takut sama kamu sih walaupun kau berpakaian begitu? Aduh, kasihan gue liatnya. Oke. Bukan hanya kemiripan dari sisi pakaian semi militer yang digunakannya, Firdaus juga sempat mengklaim sebagai keturunan Kesultanan Bima. Tak hanya itu saja, beragam profesi juga pernah disandangnya, mulai dari ketua LSM anti korupsi, ahli pencaksilat, taekwondo, boxer, pengamen jalanan, pelaku seni peran, rocker, hingga ngaku sebagai mantan vokalis band Stinky. Bahkan pengakuan itu sempat direspon nyinyir oleh vokalis Stinky Andre Taulani. Saya tahu kok, saya juga dulu pernah ditarik di band Stinky sebagai vokalis. Ente kadang-kadang Sekali sewa nggak mana. Sekarang banyak banget ya berita-berita kayak gitu yang langsung viral. Dia kayak pengen dikenal orang aja sebenarnya. Kalau menurut aku halu, mau viral dan cari sensasi sih. Sekarang zamannya udah media digital ya, apalagi suka apa sih, semua orang tuh kayak pengen cepat viral atau pengen cepat dikenal. Jadi berbagai cara lah pasti mereka itu melakukan hal yang bisa dibilang jalan pintas gitu. Segudang profesi yang pernah diakuinya itu bahkan membuat Firdaus sukses jadi bahan gunjingan warganet, hingga video pengakuan atas beragam profesi itu jadi kompilasi meme. Koboy atau Bang Firdaus? Bang Firdaus. Iya. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya Stinky. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari Kesultanan, kan saya cucunya Sultan, Mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Ribo Dabo. Tindakannya naik ke meja ke pengadilan saat kisruh sidang kliennya, Razman Arif Nasution dan Hotman Paris bahkan mendapat nyinyiran dari pengacara kontroversial Farhad Abbas. Tangkap pengacara ini, tahan pengacara ini, dan semua pengacara yang terlibat di situ tangkap semua, larang masuk pengadilan, cabut. Hakim bisa kok bilang ke Ferrari, tolong dicabut semua izin advokat orang-orang yang di situ. Saat itu sakit jiwa, ngapain dibenerin orang pengacara sakit jiwa? FH itu pengacara udah nggak laku, siapa yang mau pakai Farhad? Di mana-mana kalah kok. Lucunya, Firdaus mengaku tak menyadari tindakannya naik di atas meja pengadilan. Sebaliknya, pasca dipecat organisasi pengacaranya, Kongres Advokat Indonesia, Firdaus yang menemani kliennya Razman Arif Nasution belum lama ini mendatangi kantor Mahkamah Agung, seraya mengaku sedang magang sebagai persiapan untuk menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ya udah, saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah nyampe atas meja mau loncat ke sana. Tapi ada jaksa, rombongan jaksa yang melarang saya dan menunjuk saya dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Nah, makanya saya balas lagi. Tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Jadi saya magang ke MA tadi sebentar, latihan untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung ya. Mudah-mudahan saya di masa yang akan datang bisa menjadi Ketua Mahkamah Agung. Saat nama Firdaus jadi sorotan, kliennya Razman Arif Nasution yang sempat mengamuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin dilaporkan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Bareskrim Mabes Polri atas ulahnya yang membuat ricuh persidangan. Lantas, bagaimana reaksi Razman dan Firdaus? Bagaimana reaksi dari Hotman Paris Hutapea? Ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia kelakuan pengacara dan sirama itu norak ya. Kalau soal gelar doktor, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Razman Arif Nasution ya, dan kawan-kawan tentunya. Jadi Firdaus Oiwobo itu nggak ada di situ namanya content of court, apalagi saya.
kita memang menyampaikan hak kita. Kita siap buka-bukaan. Kalau dia mengatakan tertutup, apa dasar hukumnya yang boleh harus tertutup kasus yang begini? Mana jurisprudensinya? Mana kuhapnya? Mana edaran Mahkamah Agungnya? Mana perintahnya? Enggak ada. Ya bukan itu, ini udah perintah. Ya perintah dari Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah. Ya. Ini Paninya udah kena batunya, ini udah kena karmanya. Karena selama ini dia bandel banget, sombong banget. Beragam tindakan kontroversi Firdaus Owiwobo dan kliennya, Razman, memang masih menghiasi pusat sorotan warganet. Begitupun pernyataan bernada halusinasi dari wanita parubaya yang mengklaim pewaris 57 kg berlian. Tapi tak mau ikut dalam suasana halu yang tengah viral, aktris Rianti Cartwright dan Nagita Slavina memilih langsung membeli berlian untuk kepentingan investasi masa depan. Salah satu aku tuh sebelumnya tuh yang aku punya tuh yang baru si braceletnya. Gelangnya bambu. Segala ukuran bisa, segala jari bisa. Kalau suka yang pakai di kelingking, pakai di mana-mana. Karena warnanya ada 3 warna kan. Iya. Ada rose gold, ada yellow gold, dan ada white gold. Kalau koleksi banget sih enggak. Biasanya yang dikasih suami aku aja. Pasti aku suka perhiasan. Aku lebih suka yang agak simple, minimalis, tapi yang karena aku orang Sunda ya, kalau nggak pakai cincin atau jewelry ngerasa agak gimana kurang. Meski tak seberat ukuran berlian yang diklaim wanita dalam video viral yang memiliki 57 kg berlian, namun Rianti mengaku senang dengan berlian pemberian suaminya. Apalagi dengan modelnya yang cukup simple dan elegan. Aku pakai my wedding ring sama ada ini dari suami aku. Kalau aku dari dulu sukanya yang simple, yang stackable, yang bisa di mix and match. Aku juga suka gemstone, diamond suka, tapi lebih suka kayak yang warna-warni kayak amethyst atau aquamarine. Sementara Nagita Slavina yang dikenal punya banyak koleksi berlian, mengaku selain suka menggunakan berlian sebagai perhiasan pribadi terutama untuk acara tertentu, istri Raffi Ahmad ini juga berdalih gemar mengoleksi berlian karena harganya relatif stabil di pasaran hingga bisa menjadi investasi bagi masa depan. Ya pastilah kita kan pengen punya barang tuh yang pasti ada nilainya terus gitu, sesuatu yang bisa kita pakai sehari-hari, tapi juga nilainya juga depresiasinya nggak beda lah kayak mobil, dengan beriringnya kita pakai kan turun. Beda sama emas, berlian menurut aku harganya lebih stabil, sesuatu yang bisa kita keep juga mungkin buat keturunan, buat hadiah juga, buat anak-anak nanti gitu. Maksudnya bisa dipakai terus lah sampai kita tua nanti.